Yeremia pasal 17. Saya ulangi, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sudah ya? Kalau sudah, kita akan baca secara bergantian ya. Nanti yang kaum laki baca pasal 5 sampai pasal 6, dan nanti kaum wanita baca pasal 7 sampai pasal 8. Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri yang padang asin yang tidak berpenduduk. Berkata orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, Tuhan sedang menggambarkan dua manusia, ya, dua manusia. Manusia yang pertama, Tuhan bilang manusia yang mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri. Tuhan menggambarkan dia seperti apa? Pohon kaktus ya, pohon semak bulus ya. Ya, semak bulus yang tumbuh di padang yang gersang, di tanah yang tumbuh di padang yang tandus dan gersang. Ya, itu Tuhan menggambarkan orang yang mengandalkan manusia atau dirinya sendiri, dia itu akan seperti pohon ini. Artinya dia akan kering rohaninya, kering rohaninya, tidak diberkati, ya kan? Hilang harapan. Nah, terus Tuhan bilang orang yang kedua itu seperti pohon yang ditanam di tepi apa? Coba ayat 7, ayat 8, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon ini. Dia akan bertumbuh secara rohani, dia akan berbuah. Amin. Hasilkan buah. Ya. Dari firman Tuhan ini saya berikan tema, andalkanlah Tuhan dan taruh harapanmu kepadanya. Amin. Kepada Tuhan. Ya. Amin. Andalkan Tuhan dan taruh harapanmu kepadanya, Amin. bukan kepada yang lain. Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 5 dia bilang begini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Ya, ini saya, kalau kita taruh mengandalkan Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Ini Paulus tulis, ini bukan asal dia tulis, tapi dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Bagaimana dia dari seorang panglima perang waktu itu, dia orang terpentingnya, tapi dia tinggalkan itu hanya untuk apa? Untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Dan ketika dia ikut Tuhan, dia banyak mengalami apa? Penderitaan. Tapi di dalam penderitaan itu, dia bilang begini. Apa? Dia bilang bahwa Tuhan tidak pernah apa? Mempermalukan dia. Ya. Oleh karena itu saya mau bilang orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu dia tidak butuh promosi
dari orang lain. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia tahu promosinya itu datang dari atas, bukan dari bawah. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka cari promosi dari orang lain itu orang yang salah jalan itu. Ya. Cari promosi itu dari atas. Ya. Karena orang yang kalau promosinya dari atas itu, ketika Tuhan tempatkan dia di posisi itu, percaya tidak ada satu tangan manusia pun yang bisa menarik dia Tuhan. Amin. Kenapa? Ada satu tangan Tuhan yang terus menggenggam dia. Saya punya pengalaman pribadi. Setiap saya khotbah saya bawa kesaksian. Saya pakai kesaksian saya pribadi untuk mendukung khotbah saya. Kenapa? Karena itu kenyataan hidup, kenyataan dari kehidupan saya, yang bagaimana saya melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Jadi saya pakai kesaksian saya. Kesaksian saya begini. Saya kerja di salah satu yayasan tahun 2010. Saya kerja di salah satu yayasan di Jakarta. Yayasan itu Seminari Betel Petamburan. Di dalam yayasan itu ada 3 unit ya. Ada SPT, SMTK, ada SP. Bapak Ibu, saya di situ posisi saya itu bukan direktur. Posisi saya itu cuma sebagai keamanan, satpam. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin, banyak orang yang mau ambil posisi saya itu. Padahal cuma posisi satpam ya. Banyak orang yang mau. Sehingga berbagai macam cara mereka berusaha untuk menjatuhkan saya di situ kan. Tinggalkan saya lah, bilang saya begini. Tapi saya tidak pernah takut. Kenapa saya tidak pernah takut? Karena saya tahu hidup saya bukan ditentukan oleh perkataan mereka. Ya, tidak, saya tidak pernah takut. Rahasianya cuma satu. Ketika saya datang pagi ke situ. Ya, saya datang pagi ke situ. Pagi-pagi kalau jam 9, jam 10 saya udah di situ. Saya di kamar mandi. Kadang di kamar mandi kan saya cuma bilang Tuhan berkati saya. Saya cuma bilang setiap pagi tuh. Saya bilang setiap pagi saya bilang sekarang saya bilang Tuhan berkati saya. Moga-moga doa yang sederhana bisa mengubah dunia ini kalau kita andalkan dia. Dan Bapak bisa bayangin, dari tahun 2010 sampai sekarang sudah 2025 ya, sudah 15 tahun sampai hari ini saya ada di situ. Dan orang-orang yang itu sudah satu sudah tak Tuhan tenang, saya tetap di posisi. Jadi kalau promosi itu datang dari Tuhan, tidak ada perlu takut. Kita nggak usah rayu-rayu orang, minta balas kasihan orang. Pak, tolong saya di situ. Tidak perlu. Cukup kau dapat berdoa saja, tetap Tuhan mau jalan. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin ya bulan Agustus ya, bulan Agustus tanggal 21 ini tema ini saya pakai, ayat ini saya pakai untuk khotbah di gereja, tapi saya pakai satu ayat dari Yosef ayat 7 ya. Itu saya khotbah di salah satu gereja di Depok, itu gereja Kristen Roti Hidup ya. Itu saya pakai tema ini. Setelah saya habis khotbah, ada salah satu bapak-bapak, saya nggak tahu orangnya pendek tuh, dia datang Pak Pendeta, puji Tuhan, khotbahnya singkat, padat dan jelas, sederhana. Langsung dia bilang, Pak Pendeta, saya ini sampai hari ini saya bingung. Yang saya dia ada berdiri di pintu itu kan, bapak-bapak tuh, dia bilang, Pak Pendeta, saya sampai hari ini bingung. Saya tanya bingung apa Pak? Saya sampai hari ini saya mau tanya pendeta, ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa, dan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan itu seperti apa.
Saya bilang pertanyaan yang bagus. Karena ada banyak orang yang tahu. Betul, hidup di gereja, tapi dia tahu. Dia bingung cara mengandalkan Tuhan ini seperti apa. Ya ini pertanyaan Bapak bagus. Bapak mau tahu ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak di rumah ada siapa? Dia bilang saya, istri, anak, cucu. Banyak dong, saya bilang banyak. Kalau Bapak di rumah, Bapak diam-diam lihat anak atau ibu atau istri Bapak suka berdoa. Diam-diam dia suka menyembah Tuhan. Diam-diam dia suka baca firman. Itu sudah orang. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak jauh dari doa, dari baca firman, dari penyembah. Di rumah begitu ya Pak? Iya, itu saja sih. Bapak lihat jauh-jauh. Dia dalam keluarga. Kalau ada orang, lu, dia tanya lagi. Lalu Pak, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan itu seperti apa? Saya bilang, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan itu bisa terlalu minta banyak dari Tuhan. Dia berdoa ketika ada masalah, ada masalah dia berdoa. Tuhan mau ngubah, Tuhan mau jauh, dia tetap bilang Tuhan baik. Itu orang yang betul-betul menaruh harapan kepada Tuhan. Dia sih memaksakan kehendak Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Lalu begitu pemerintah saya bilang. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak sudah lakukan semua itu, kalau Bapak sudah melakukan semua itu, lalu Bapak punya hidup tetap begini saja, berarti ada satu yang Bapak lakukan. Apa itu? Kalau kita sudah baca firman, sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan setiap hari, tapi hidup kita tetap begini saja, ada satu yang kita lakukan. Apa? Kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kita nggak berkata itu cuma haleluya. Tapi kita bersungguh-sungguh mengasihi. Karena kasih yang Tuhan ajarkan, kasih bukan kasih yang seperti manusia lakukan. Contoh, ketika saya Bapak Gembala mengasihi saya karena saya pernah baik kepada Bapak Pendeta. Yang itu kasih yang dulu ajar. Nah, saya mengasihi Putri karena Putri mengasihi saya, itu kasih yang dunia berikan, dunia ajarkan. Tapi yang Tuhan mau dari kita ini, kasih yang Yesus ajarkan itu apa? Kasih yang Yesus ajarkan itu apa? Berdoalah bagi mereka yang mengutuki kamu. Itu kasih. Mintalah berkat kepada orang yang apa tuh? Saya lupa ayatnya itu. Itu Tuhan begitu. Kita sudah bikin belum? Kita belum sampai ke titik itu. Tapi saya berusaha terus jatuh bangun saya di sini. Sampai ada salah satu teman sendiri, dia bilang ke saya, Rio kamu sudah bagus, semua kita lihat kamu udah bagus. Teman saya ini pernah cari, cuma satu yang kamu masih kurang. Saya bilang apa? Kamu masih emosi. Bisa mengendalikan emosi. Ya, saya bilang itu sudah. Dia bilang dia pengacara tapi dia tahu firman. Dia bilang, Bapak Pendeta tahu Musa gagal di mana? Musa emosi. Ketika Tuhan bilang apa, dia emosi, dia pukul batu, dia gagal situ. Jadi dia bilang ke saya, dia nasihatin saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta kan banyak tahu firman, tapi saya bilang, Pak Pendeta ini harus berubah banyak supaya emosi. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kembali lagi, kasih yang Yesus ajarkan itu kasih yang melampaui akal dan pikiran kita, yang tidak bisa dunia kerjakan, itu yang harus kita anak-anak Tuhan kerjakan. Bagaimana kita mau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita datang ke gereja saja, kita kasih cuma 10.000, 5.000. Ini fakta. Jadi saya mau bilang, ini cerita ini saya waktu saya persiapan ini, saya bilang sama Tuhan, ada satu ada satu ayat yang mengingatkan saya.
Ada salah satu seorang anak muda yang kaya raya tuh, ya Bapak pilih ya, di Matius pasal berapa? Anak muda yang kaya raya. Dia mau masuk kerajaan surga. Kalau kita di ayat ini kan kita mau diberkati kan. Kalau dia mau masuk kerajaan surga karena dia punya uang banyak, dia minta dia mau masuk kerajaan surga. Kalau kita cinta masih minta mau diberkati Tuhan. Tapi ayat ini orang ini dia sudah kaya, anak muda yang kaya raya kita bilang. Dia bilang Tuhan saya mau masuk ke situ, ke kerajaan surga itu. Tuhan bilang kamu sudah lakukan ini. Dia bilang saya sudah lakukan itu semua semenjak muda. Tuhan bilang apa? Kalau kamu sudah melakukan itu, tidak ada satu saja kamu melakukan. Apa itu? Pergilah dan jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Itu bicara apa? Itu bicara kasih. Kasih itu. Bukan bicara Tuhan suruh kau jual kau barang. Bukan, itu bicara kasih. Pergilah dan jualah semua barangmu dan berikanlah kepada anak yatim piatu. Itu bicara apa? Bicara kasih. Amin. Anak muda itu dia, saya mau jual saya punya. Dia bilang, saya mau. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Alkitab bilang, kenapa dia rela untuk mengasihi? Ya, jadi tolong, itu yang Yesus ajarkan. Kasih melampaui akal dan pikiran manusia. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita mau kasih kepada Tuhan nih. Tuhan, saya kasih 10.000 saja karena ada 50.000 ini untuk saya mau makan siang ini. Ya, itu kan. Tapi kalau kita kasih kepada Tuhan, kita pulang cara Tuhan untuk menolong kita banyak, dan itu saya lakukan. Dan itu saya lakukan. Tuhan punya cara untuk menolong kita banyak. Ya. Saya mau bilang untuk kita semua, mari kita belajar. Kalau kita melakukan semua itu, baca firman, berdoa, dan itu semua menyembah Tuhan. Kalau kita belum diberkati sampai hari ini, berarti satu itu yang kita lakukan. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih yang Yesus ajarkan, bukan yang dunia ajarkan. Dan sampai hari ini banyak orang yang belum bisa sampai ke situ. Banyak orang yang tidak bangun di situ. Tapi saya percaya mulai hari ini dari mimbar yang kudus dan sakral ini sebagai hamba Tuhan, saya bilang lagi, kita sama-sama berjuang untuk mencapai, untuk melakukan itu, bukan untuk mencapai, untuk melakukan itu. Yang Yesus ajarkan, bukan yang dunia ajarkan. Amin. Ya. Oke Petra. Satu lagi yang saya mau bilang, Tuhan itu dia punya banyak cara untuk menolong kita. Asal kita mau andalkan dia, kita mau taruh dia terus di dalam hidup kita. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini ada 3 poin. Sebenarnya tadi saya bahas aja 5 karena berurutan dengan ini ya. Ada 5 poin. Ada 5 janji berkat Tuhan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harapan kepada-Nya. Yang pertama, janji Tuhan di ayat 8-nya, ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, berbatang akar-akarnya ya. Di sini kekuatan dan yang pertama itu kekuatan dan keteguhan. Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan dan keteguhan. Nah, itu Tuhan ibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita akan kuat. Ya, kita akan kuat. Hidup orang percaya yang memiliki kita itu kalau seperti kita hidup kita itu seperti akar yang ada di dalam air itu yang kuat itu, ya. Jadi orang percaya memiliki akar iman yang dalam.
Berarti yang dalam itu kan kuat atau apa pendeta? Yang kuat. Jadi ketika ada badai, ada apapun, kita tetap kita tetap biar ini di atas ini tetap dia begini, tapi di batang ini dia tetap ini. Amin. Karena apa? Dia ada di posisi yang kuat. Karena ditopang oleh siapa? Oleh Tuhan tentunya, ya. Oleh Tuhan tentunya. Selamat datang Bapak Zaskia. Topang oleh Tuhan. Apa saya berulang? Karena tahu. Yang kedua, ya. Janji berkat Tuhan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan berjanji memberikan ketenangan di masa-masa sulit. Tuhan janji ketenangan. Itu Tuhan ibaratkan seperti apa tuh? Ia tidak akan takut bila panas datang. Dia tidak akan takut kepada apa? Itu Tuhan ibaratkan seperti itu. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh kepada Tuhan itu dia akan tetap kuat. Ya, sekalipun banyak orang yang bilang A, B, C mau menjatuhkan dia atau mau apa, dia tetap kuat. Seperti yang tadi saya punya kesaksian kan, banyak orang yang mau menjatuhkan saya dengan bikin cerita macam-macam, tapi saya tetap kuat seperti pohon itu. Amin. Karena saya tahu hidup saya bukan ditentukan oleh perkataan orang, seperti yang tadi saya bilang. Ya, itu kita akan kuat. Kuat. Yang ketiga, Tuhan persenjataan memberikan kehidupan yang tetap subur. Ya, itu dia barangnya seperti daun yang tetap hijau. Dan kita akan subur terus. Orang lain ada mau makan hari ini ada susah. Ya, tapi kita tetap, orang lihat kita tetap, maju. Luar biasa penuh puasa. Ya. Orang kita berbeda. Berbeda karena kita andalkan Tuhan. Kita tahu apa tempat Tuhan. Jadi kita tetap orang lihat kita. Orang lain mau ini susah, tapi kita tetap makan enak, tidur enak. Kenapa kita mengandalkan? Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat ini ada lima. Ya. Nah, yang keempat itu Tuhan akan memberikan, Tuhan berjanji tidak akan memberikan engkau malu apa ya, dalam hal ini ya, tidak mudah untuk putus asa. Tidak mudah untuk putus asa. Tuhan ibaratkan seperti dia tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi ada mau musim panas ke, musim dingin ke, musim badai ke, musim kemarau ke, tetap kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap dijaga Tuhan. Amin. Ya. Jadi orang di dunia di luar sana dong masih berpikir besok ini mau musim hujan, ketemu siapkan payung dan segala macam. Tapi kata yang tinggal dalam Tuhan, tapi pulang kita sudah mulai jauh berbeda. Kita tidak perlu takut. Tuhan yang nanti jaga, Tuhan yang siapkan ketemu semua. Asal kita tahu Tuhan di depan. Ya, tahu Tuhan di depan. Amin. Oke. Yang kelima, yang terakhir, hidup yang berubah. Ini hidup yang berubah. Tuhan ibaratkan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Bukan saja buat orang lain, tapi buat Tuhan.
Kalau kasih per Tuhan jangan hitung-hitungan. Jemaat, kalau kasih per Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau mau diberkati. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.